ibadat syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Ruth yang sedang melayani di GPIB Ayalon Tegal, Bajem, Bethlehem, Comal sebagai pendeta jemaat. Sahabat GPIB yang terkasih, sebelum kita menutup malam hari ini dengan istirahat, kita akan kembali untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, di malam hari ini kami datang lagi kepadamu Tuhan, meninggalkan segala kesibukan, bahkan pekerjaan kami, dan kami boleh bersyukur untuk sepanjang hari ini, Engkau boleh menyertai kami. Dan sebelum kami beristirahat Tuhan, kami akan kembali untuk mendengarkan firman-Mu lewat pelayan firman yang akan memberitakannya di program Night Call ini. Tuhan, berikan dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, bimbing kami, agar kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu, serta terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita malam hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 8. Lukas pasal 8 ayat 4 hingga ayat 8, firman Tuhan menyatakan, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, sebuah penelitian menjelaskan kepada kita bersama bahwa hidup kita itu katanya dipenuhi dengan kata-kata. Bahkan ada perkiraan yang mengatakan dalam satu hari kita bisa mendengar sampai dengan 30.000 kata. Dan itu berarti kalau kita hitung dalam 1 tahun, maka ada sekitar 11 juta kata yang kita dengarkan. Banyak bukan?
Lalu dari mana semua kata-kata itu? Kata-kata itu bisa kita dengar dari orang yang berbicara kepada kita, dari televisi, dari film, atau sekarang podcast musik, ya, yang bisa kita dengarkan di sepanjang waktu. Sebuah artikel mengatakan bahwa mendengarkan itu adalah keterampilan komunikasi yang paling sering kita gunakan. Dan berbagai penelitian menekankan pentingnya untuk mendengarkan sebagai keterampilan dalam komunikasi. Bahkan kembali lagi ada penelitian yang menunjukkan banyak dari kita menghabiskan 70-80% dari kita bangun tidur ya dalam beberapa bentuk komunikasi. Dan dari waktu-waktu itu kita menghabiskan katanya 9% untuk menulis, 16% untuk membaca, 30% untuk berbicara, dan 45% untuk mendengarkan. Nah, penelitian ini juga menegaskan bahwa sebagian besar dari kita juga adalah pendengar yang buruk, bahkan tidak efisien. Nah, kemudian kita mungkin bertanya, berapa banyak kata-kata yang kita serap? Ada yang mengatakan bahwa kita mengingat antara 17-25% saja dari apa yang kita dengar. Jadi sahabat GPIB pernah tidak memikirkan apa yang kita dengar dalam seminggu, apa yang kata-kata mana yang paling melekat dalam benak kita, kata-kata apa yang kita pernah dengar sepanjang hidup kita, dan seterusnya. Mungkin kata-kata itu bisa saja kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menusuk, kata-kata yang meninggalkan bekas ya. Tapi mau saya katakan bahwa kata-kata yang kita dengar bisa membentuk siapa diri kita dan apa yang kita pikirkan. Nah, sahabat GPIB, dalam bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, Yesus memberikan pengajaran yang sering disebutkan dengan perumpamaan tentang penabur. Ya, tapi sebenarnya perumpamaan ini bukanlah perumpamaan harusnya perumpamaan tentang tanah. Karena bukan penabur yang menjadi fokus utama dari perumpamaan ini, tetapi tanah yang diberikan benih itulah yang menjadi fokusnya. Dan Yesus memberikan pengajaran ini sebagai sebuah nasihat, tetapi juga sekaligus di dalamnya peringatan tentang bagaimana kita merespon firman Tuhan. Kata mendengar ini digunakan beberapa kali dalam nats bacaan kita, yang menunjukkan bahwa tema bahkan juga fokusnya adalah mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini bukan tentang mendengar dalam arti gelombang suara yang masuk ke dalam telinga kita, tetapi tentang apa yang kita lakukan setelah kita mendengar sesuatu. Bagaimana kualitas kita dalam mendengar, bagaimana kita merespon, apakah itu bisa mengubah kita, apakah kita melakukan sesuatu yang berbeda setelah kita mendengar, atau apakah itu masuk ke telinga satu, keluar ke telinga yang lain, atau apakah kita kemudian merasa senang dengan apa yang kita dengar, lalu menindaklanjutinya dan seterusnya. Nah, sahabat GPIB, perumpamaan tentang seorang penabur ini ditujukan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kenapa ditujukan begitu? Karena walaupun seseorang mendengar firman Tuhan yang sama, ya, tetapi respon setiap orang belum tentu sama. Nah, respon inilah yang akan menentukan apakah firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan. Ya. Benih dalam bacaan Alkitab kita itu adalah firman Allah. Ya. Dan digambarkan ada jenis-jenis tanah ya, yang menggambarkan kondisi manusia yang mendengarkan firman Allah itu. Ada 4 jenis tanah yang dicatat dalam bacaan Alkitab kita. Di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tanah yang penuh semak duri, dan terakhir yang keempat di tanah yang baik. Nah, keempat jenis tanah ini menggambarkan hal yang sama semua, yaitu orang-orang yang mendengarkan firman.
Jenis-jenis tanah ini menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman. Semuanya sama-sama mendengar, tapi persoalannya terletak pada respon atau reaksi orang saat mendengarkan firman Tuhan. Gambaran pertama, situasi benih yang jatuh di pinggir jalan, yang katanya kemudian diinjak-injak, dimakan burung. Ini adalah situasi yang menggambarkan orang yang mendengarkan firman Allah, tapi dia tidak mencurahkan perhatiannya kepada firman Allah yang diberitakan. Gambaran benih yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, tapi hidupnya hanya sebentar saja. Ini menggambarkan orang yang antusias menerima firman Allah, tetapi tidak terlalu berakar dalam hatinya. Gambaran yang ketiga, benih yang ketiga, jatuh di semak duri, ya, lalu terjepit dan akhirnya mati karena kalah oleh semak duri yang tumbuh bersama. Ini menggambarkan orang yang mengerti firman Tuhan itu, tetapi meragukan atau mempertanyakan kebenarannya. Dan yang keempat adalah gambaran benih yang baik, benih yang jatuh pada tanah yang baik, yang subur. Ini mau menggambarkan sikap orang yang mendengarkan firman Allah dengan baik. Ia mengerti, ia menerimanya dalam hati, lalu memeliharanya dan juga merawatnya dengan tekun. Jadi, semuanya sama-sama mendengar, tetapi tanggapannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan pada akhir pengajaran Yesus yang disampaikan melalui perumpamaan seorang penabur benih ini, Tuhan Yesus kemudian berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Hendaklah mereka memperhatikan, mempelajari, meyakini, dan melakukan dalam kehidupannya. Nah, sahabat GPIB yang terkasih, malam hari ini, melalui perumpamaan ini kita sedang diingatkan untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang Kristen pasti kita sudah pernah, bahkan sering sekali membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya sahabat GPIB adalah, setelah kita membaca, bagaimana tanggapan, bagaimana reaksi kita terhadap firman-firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar? Kalau setelah mendengarnya kemudian kita tertidur, atau kita diam saja, atau tidak mempunyai rasa apa-apa, bisa jadi kita adalah bagian dari benih yang jatuh di pinggir jalan, atau di batu, atau di semak berduri. Apa yang ditanam dalam diri kita menjadi sia-sia, tidak tumbuh, apalagi berkembang. Yang menentukan tanah baik atau tidak itu adalah berkaitan dengan langkah berikutnya setelah mendengarkan Tuhan. Benih dan pupuk mungkin mempunyai jaminan kualitas yang tidak terbayangkan, terbantahkan. Namun kalau hanya didiamkan saja, kalau tidak pernah dirawat, maka semuanya itu juga akan menjadi sia-sia. Tumbuh hanya sebagian sangat kecil, tidak tumbuh sempurna, dan berbuah lebat. Karena tumbuh baik dan menghasilkan buah adalah panggilan setiap dari kita. Dan hidup kita tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kita hanya menumpang hidup di dunia ini. Nah, pertanggungjawaban yang bisa diukur adalah buah apa dan seberapa banyak yang sudah kita hasilkan dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB, mari kita memohon kepada Tuhan agar kita senantiasa membuka hati, membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Allah dengan hati yang terbuka,
dan meresponnya dengan melaksanakan firman Allah itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya renungan saat ini dapat menjadi pedoman hidup kita agar kita bisa menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita kembali bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, di kesempatan malam hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Bantulah kami, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu selalu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mendengarkan sabdamu, firmanmu, ajar kami juga untuk melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami, sehingga kami boleh menjadi tanah yang baik, kami boleh menghasilkan buah, dan buah itu boleh manis rasanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, bahkan menjadi pedoman dan juga pengantar bagi kami di malam hari ini ya Tuhan. Ketika kami juga akan memasuki istirahat malam kami, sehingga ketika kami besok bangun pagi, kami juga akan melakukan firman Tuhan itu untuk seterusnya. Kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik dari firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami menyerahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini. Tuhan juga akan menyertai kami malam hari ini dalam istirahat kami ya Tuhan. Kami boleh mengembalikan tubuh kami ya Tuhan dari kelelahan-kelelahan melalui istirahat. Jaga kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami juga. Kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, kami berdoa bahkan untuk orang-orang di luar sana juga ya Tuhan, yang tidak bisa merasakan seperti kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin sertai kehidupan kami di sepanjang malam ini, esok bahkan seterusnya. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPIB, selamat malam dan selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and invite.